Salam harmoni. Selamat datang di KMBD atau KKN Mandiri Berbasis Daring tahun 2020. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Miradia Suari, mahasiswi Undisa. Saya akan baru masuk semester 5. Di video kali ini saya akan memberikan sosialisasi dan edukasi materi tentang stres di masa pandemi COVID-19. Saya selaku pemateri akan memberikan video presentasi kepada rekan-rekan semuanya. Jadi langsung saja kita simak ke Baik rekan-rekan semuanya, yang pertama kita akan membahas apa sih stres itu. Jadi stres adalah suatu ketegangan fisik, psikis, emosional, dan mental yang dialami seseorang sehingga dapat mempengaruhi kegiatan yang dilakukan individu atau orang tersebut. Jadi stres ini akan berdampak ke pekerjaan atau misalnya seorang pelajar membuat tugas dan sedangkan jika bekerja kita akan menjadi sulit untuk terfokus. Jadi pengertian stres itu adalah sebuah tekanan yang kita rasakan dan kita tidak bisa menanggulanginya dengan baik sehingga akan berdampak kepada tubuh kita. Jadi pengertian stres secara keseluruhan yaitu ketegangan atau tekanan yang dialami oleh tubuh atau individu karena suatu perasaan cemas, emosi, dan yang lainnya. Nah, rekan-rekan semuanya, jadi penyebab stres ini banyak sekali dari faktor-faktor yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu faktor individu, yang kedua faktor lingkungan, dan yang tiga faktor pekerjaan. Jadi yang pertama faktor individu ini berasal dari orang-orang terdekat, misalnya keluarga, teman, sahabat, dan yang lainnya. Misalnya kita merasakan pada faktor individu ini kita merasa bersalah atau kita merasa kita membuat salah kepada orang tersebut. Jadi kita akan memikirkannya terus-menerus. Kedua yaitu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi psikis dan emosi seseorang. Kenapa? Karena di lingkungan ini banyak sekali yang membuat kita menjadi tertekan, cemas, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu faktor pekerjaan. Tekanan dari lingkungan pekerjaan juga sangat mempengaruhi emosi dan psikis kita ya tentunya. Di saat kita bekerja, mungkin kita sedang merasa kelelahan, ditambah tugas yang makin banyak, terutama di masa pandemi seperti ini, pasti kita lebih sulit untuk menjalin komunikasi dengan rekan kerja atau rekan-rekan yang misalnya seorang pelajar, yaitu sulit melakukan komunikasi dengan teman perkuliahan karena kita tidak boleh bertemu ya, karena kita melakukan social distancing seperti itu. Jadi tentunya itu akan membuat suatu otak kita akan menerimanya sebagai suatu ketegangan ya, karena belum lagi kita memikirkan COVID, belum memikirkan pekerjaan, belum lagi kita istirahat dan kekurangan waktu untuk beristirahat. Seperti itu. Jadi penyebab stres itu banyak sekali yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu faktor individu, lingkungan, dan faktor pekerjaan. Baik rekan-rekan semuanya, langsung kita masuk ke jenis-jenis stres. Jadi di stres kali ini banyak sekali jenis-jenisnya. Saya akan menyebutkan 3 jenis-jenis stres. Yang pertama stres baik, yang kedua distres internal, dan yang ketiga distres akut. Langsung kita bahas satu persatu yaitu stres baik. Jadi stres baik ini tidak selalu dipicu oleh pengalaman buruk yang dialami oleh seseorang atau individu. Jadi stres baik ini bisa saja datang dari misalnya saat kita bertemu orang yang kita sayangi. Jadi kita merasa jika kita tidak bertemu dengan orang tersebut dalam kurun waktu yang lama, kita akan merasakan suatu kecemasan dan rasa kangen misalnya ya, rasa rindu kepada seseorang yang telah kita sayangi tetapi kita lama tidak bertemu. Jadi seperti itu. Ini namanya stres baik yang tidak dipicu oleh pengalaman yang buruk saja, seperti itu. Lanjut kita masuk ke distres internal. Jadi distres internal yaitu bersumber dari pengalaman buruk, ancaman, dan yang lainnya. Jadi misalnya kita sedang merasa kena penipuan, jadi kita merasa stres ya, apalagi di musim seperti ini karena banyak pekerja dan yang lainnya dirumahkan, tentu tindak kriminal akan menjadi semakin meningkat karena kita semua orang itu akan mencari sumber penghasilan. Jadi banyak sekali ya cara-cara orang untuk mencari pekerjaan. Misalnya orang tersebut yang tidak baik mencari pekerjaan dengan cara menipu. Misalnya kita kena tertipu, semoga saja tidak. Nah, jika orang tersebut kena tipu, tentu saja akan mengalami stres. Uang kita misalnya hilang, dan yang lain sebagainya. Jadi, ini disebut distres internal yang berasal dari pengalaman buruk, seperti itu. Lanjut kita masuk ke distres akut. Jadi, distres akut ini
Distress yang sangat-sangat mempengaruhi psikis dan emosional karena menahan rasa tekanan, cemas, dan stres itu dalam jangka waktu yang lama sehingga akan menimbulkan distress akut. Jadi distress akut ini sangat buruk karena dipendam dalam jangka waktu yang lama sehingga otak akan merasakan ketegangan yang terus-menerus. Akibatnya tentu akan mempengaruhi kualitas hidup atau kualitas individu yang mengalami distress akut seperti itu. Oke, jadi kan saya sudah menjelaskan tadi jenis-jenis dari distress, jenis-jenis stres, pengertian stres, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips cara mengatasi stres dengan baik atau memanajemen stres dengan baik, yaitu yang pertama dengan komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting untuk dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengalami banyak pikiran, banyak tegangan, tekanan, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dengan kita berkomunikasi secara tidak langsung kita akan menyalurkan atau memberikan curhatan terhadap apa yang kita rasakan, sehingga kita berkomunikasi dengan orang yang kita ajak komunikasi tentunya akan memberikan sebuah motivasi, saran, dan yang lainnya. Jadi kita bisa memilih dan tidak memendam dalam diri kita sendiri. Nah, tips selanjutnya yang bisa saya berikan untuk rekan-rekan semuanya jika sedang mengalami kecemasan, ketegangan, tekanan yang banyak, yaitu dengan berolahraga. Ayo, siapa nih di sini yang jarang berolahraga? Rekan-rekan semuanya harus membiasakan berolahraga ya setiap harinya jika ada waktu luang. Jadi olahraga ini kalian bisa lakukan di saat kalian sudah merasa jenuh dan tidak fokus dalam menjalani pekerjaan atau kuliah atau pembelajaran daring. Kalian bisa meluangkan waktu kalian misalnya 10 menit atau 15 menit untuk melakukan olahraga ringan seperti itu ya. Jadi olahraga ini akan membantu kalian semuanya untuk meringankan beban yang sedang kalian alami. Baik rekan-rekan semuanya, sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan pada edukasi dan sosialisasi materi tentang stres dengan pandemi COVID-19 di ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di video presentasi ini saya banyak menggunakan kalimat yang salah ataupun menyinggung perasaan rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di kesempatan yang lain. Saya tutup dengan para murid.